Selamat pagi pemirsa, saya Mutiara Afifah kembali hadir menemani Anda di program berita utama hari ini yang akan membahas momen penting dalam pesta demokrasi, yaitu Pilkada Serentak 2024. Di berbagai daerah, antusias masyarakat mulai terasa, namun ada juga tantangan yang perlu dihadapi. Hari ini, kami akan membahas bagaimana persiapan pelaksanaan pilkada, tantangan yang dihadapi, dan harapan masyarakat terhadap pemilu ini. Kami akan mewawancarai langsung petugas KPU serta warga setempat untuk mendapat perspektif mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Tuni akan melaksanakan wawancara terkait pilkada bersama dan dua narasumber kami yaitu masyarakat setempat dan petugas KPU. Bapak, pagi Mas, dengan Bapak saya ada dari PPS Ruang Kantor. Bagaimana persiapan KPU dalam menyelenggarakan pilkada untuk memastikan kelancaran proses? Jadi KPU Bapak dalam memastikan kelancaran pelaksanaan pilkada 2024, di mana setelah ada pemilihan wali kota dan gubernur, KPU Kota Tegal yang pertama mempersiapkan daftar pemilih tetap yang sebelumnya telah dilaksanakan proses pencoblosan oleh petugas pantali. Data tersebut dimintakan karena adanya pemilih yang meninggal dunia dan sebagainya, itu dimutakhirkan dan kemudian menjadi daftar pemilih tetap. Selanjutnya daftar pemilih tetap tersebut sudah tidak bisa diubah kembali, namun setelah daftar pemilih tetap tersebut ada pemilih dari luar kota yang ingin memilih di Kota Tegal, itu bisa karena PPS dan PPK Kecamatan Tegal Barat itu menyediakan layanan pindah pemilih. Jadi persiapan untuk pelaksanaan pilkada kita susun sedemikian rupa supaya saat pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan lancar. Dan apa tantangan terbesar? Untuk tantangan KPU, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Akan tetapi kita ada tantangan yang tidak bisa kita hindari, yaitu faktor cuaca alam. Karena pada saat pilkada kemarin tanggal 27 November, kebetulan cuaca juga sudah mulai mendung dan sebagainya, hujan, dan betul terjadi pada saat proses penghitungan suara sekitar pukul 2 siang itu terjadi hujan, dan itu sangat merepotkan bagi KPPS yang mendirikan TPS juga di ruangan indoor, karena ada memang tempat yang tidak memungkinkan melaksanakan pemilihan indoor, jadi mau tidak mau dilaksanakan di outdoor dan menggunakan layers. Ataupun pertanyaan ketiga, bagaimana KPU mengatasi tantangan ini? Mengenai tantangan yang tadi saya sampaikan mengenai faktor cuaca, kami dari PPS khususnya PPS Traktor pada seluruh KPPS kita melaksanakan biotek dan sebagainya, pelatihan kita himbau supaya dalam pelaksanaan kita adakan di ruangan tertutup seperti ini, dan ini kebetulan tempat ini juga kemarin saat pilkada dan pemilu kita gunakan sebagai TPS. Itu yang bisa kami bawa dari PPS. Akan tetapi apabila ada yang memang terpaksa dari sebuah ruangan, kita himbau untuk menggunakan layos secara maksimal karena untuk menghindari suara yang sangat berbahaya. Dan pertanyaan terakhir, apa langkah-langkah yang dilakukan KPU memastikan pilkada berjalan transparan dan adil? Jadi langkah yang dilakukan KPU untuk berjalannya pilkada supaya berjalan dengan lancar, transparan, dan adil, kita KPU dalam melaksanakan pemilihan pasti kita memperhatikan asas urban judil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Jadi pada saat pelaksanaan kita buka kotak pukul 6 pagi, pukul 7 pagi kita membuka kotak, disaksikan dengan salah satu saksi dari pasangan calon, disaksikan dari pengawas TPS, dan disaksikan dari perwakilan pemilih. Jadi pembukaan kotak benar-benar secara transparan terbuka, kita buka pukul 7 tepat dan disaksikan oleh beberapa perwakilan tadi. Dan selanjutnya pada saat kita disaksikan oleh saksi dari beberapa pasangan calon dan pengawas dan pemilih juga dipersilakan untuk melihat. Selanjutnya kita punya 9 pun pengiriman itu dikawal oleh Linmas pada saat proses setelah pengiriman ke kelurahan, kemudian kita dropping ke kecamatan. Di kecamatan pun pada saat proses rekapitulasi, saat pembukaan kotak kita rekapitulasi hasil tersebut dibuka oleh ketua PPK, segel dibuka oleh ketua PPK dan dibacakan oleh ketua PPS dengan disaksikan oleh pengawas dari kecamatan, saksi dari beberapa pasangan calon. Terima kasih penjelasannya. Ya, baik Mas. Sekian dari laporan dan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya dulu akan melaksanakan wawancara terkait pilkada bersama dua narasumber kami, yaitu tokoh masyarakat setempat. Kebetulan beliau Bapak Kelurahan Keraton Kecamatan Kedung. Selamat pagi Pak dan Bapak siapa? Pak Arif. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Bapak. Menurut Anda, apa pentingnya pilkada bagi demokrasi di Indonesia? Ini Mas Doni, bahwa pilkada di Indonesia itu sangat penting karena kita menganut sistem demokrasi, di mana demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan rakyat. Ataupun pertanyaan kedua, bagaimana Anda melihat tingkat kesadaran pemilih pemula tentang pentingnya pilkada? Bahwa pemilih pemula itu adalah termasuk generasi baru ya, yang baru ikut di dalam pilkada, itu menjadi sangat penting karena itu bahan baru yang bagi mereka untuk bisa menentukan kepala daerah, terutama di wilayah Indonesia. Jadi substansi dan pemikiran dari pada kaum muda itu sangat penting. Pertanyaan ketiga, apa saja tantangan utama yang dihadapi pemilih pemula dalam pilkada? Tantangan yang dihadapi oleh pemilih pemula di dalam pilkada ini, kalau kita melihat bahwa generasi muda sekarang kadang enggan ya, atau tidak begitu berminat ya terkait dengan kegiatan pemilu. Oleh karena itu sangat penting bahwa kita melibatkan kaum muda di dalam kegiatan pilkada, entah itu sebagai partai, sebagai KPPS, atau sebagai masyarakat yang perlu memberikan aspirasinya untuk demokrasi di Indonesia. Dan juga pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut, itu kita bisa memberikan sosialisasi ya kepada kaum muda untuk lebih aktif di masyarakat, untuk mengerti informasinya sangat penting. Kita mengadakan pemilu karena itu pemilu atau pilkada itu karena itu adalah akan menjadi pemimpin-pemimpin yang diharapkan daripada kaum muda depan. Jadi sosialisasi, pengertian, kemudian keikutsertaan, keaktifan dari para pemuda itu perlu dilibatkan dalam kegiatan. Terima kasih atas pembicaraannya. Ya. Ya, dari laporan reporter kami. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Adam Fauzan Hakim dan Bapak Arifullah yang telah berbagi pandangannya. Semoga pilkada kali ini berjalan dengan luber jurdil dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mampu membawa perubahan positif. Demikian laporan kami hari ini.